Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad SAW sebagai Nabi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhai kita kelak pada hari kiamat. Tentang satu malam di bulan Ramadan yang seluruh orang-orang yang beriman memburunya, mengejarnya dan mencarinya. Itulah malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam Lailatul Qadar adalah malam yang Allah khususkan untuk umat Islam. Karena malam ini tidak berlaku kepada umat-umat di luar daripada Islam, hanya diberikan kepada umat Islam. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan malam Lailatul Qadar kepada umat Islam? Tidak lain dan bukan karena kasih sayang Allah kepada kita umat Islam, di mana walaupun umat Islam ini adalah umat yang pendek-pendek usianya, tidak sebagaimana umat dulu yang panjang-panjang usianya, sehingga ketika panjang usia memungkinkan untuk memperbanyak-banyak amalan dan memungkinkan untuk meraih banyak pahala. Tapi kalau pendek usia, tentu akan sedikit kesempatan beramal dan sedikit pula meraih pahala. Maka untuk menjangkau pahala-pahala umat dulu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar, di mana orang yang mendapatkannya itu sebanding dengan orang-orang yang diberikan usianya panjang-panjang, bahkan lebih. Karena di antara khususan malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahri, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun kurang lebih. Dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu kali kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka usia kita sama dengan 83 tahun kurang lebih. Kalau 2 kali berarti kalikan 2, 3 kali kalikan 3, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa malam ini sangat istimewa bagi kita umat Islam? Sekurang-kurangnya ada 7 alasan. Pertama, karena di malam Lailatul Qadar Allah turunkan Al-Quran. Ada yang mengatakan bahwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza di langit dunia atau di langit pertama, itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran secara jumlah, secara keseluruhan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Uzza di langit dunia, itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan bahkan permulaan Al-Quran turun kepada Nabi SAW di Gua Hira, Suratul Alaq 1-5, itu juga terjadi di malam Lailatul Qadar. Inilah penyebab terbesar kenapa Lailatul Qadar itu sangat istimewa. Karena Lailatul Qadar itu terangkat keistimewaannya
karena diturunkannya Al-Quranul Karim. Itulah yang Allah katakan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Makanya sering saya utarakan bahwa Al-Quran itu mengangkat segalanya. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa Al-Quran, maka Jibril menjadi pemimpin para malaikat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin para nabi dan rasul. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka Ramadan menjadi pemimpinnya bulan-bulan dalam setahun. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, maka malam itu menjadi pemimpin bagi seluruh malam dalam setahun. Ketika Al-Quran turun di kota Mekah dan Madinah, maka dua kota itu disucikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dimuliakan dibandingkan kota-kota yang lainnya satu dunia. Ketika Al-Quran diturunkan kepada umat Islam, maka umat Islam menjadi umat terbaik dari seluruh umat-umat yang ada. Ketika Al-Quran turun menjadi landasan daripada agama Islam, maka satu-satunya agama yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah Islam. Begitu agungnya Al-Quran itu mengangkat segalanya, termasuk mengangkat malam yang diturunkan padanya, Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Kenapa Lailatul Qadar itu sangat mulia? Karena di situ diturunkan Al-Quran. Yang kedua, karena Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dalam surah Al-Qadar ayat 3 itu bahwa Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Dia lebih baik dibandingkan 1000 bulan, alias 83 tahun kurang lebih. Maksudnya, orang-orang yang melakukan amal soleh bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilainya lebih baik dibandingkan orang yang beramal 1000 bulan. Dahulu di zaman Bani Israel, kata Nabi SAW, ada dua orang yang tidak pernah maksiat hidupnya dan dia habiskan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 70 tahun. Jadi selama 70 tahun dua orang Bani Israel ini tidak pernah maksiat. Dia gunakan untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian para sahabat Nabi SAW heran, mana ada umat yang sejak dilahirkan sampai diwafatkan tidak pernah maksiat, ibadah saja hidupnya. Ketika di tengah-tengah keheranan para sahabat mendengar cerita Nabi, turun Jibril, kemudian membawakan ataupun menurunkan suratul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairu min alfi syahr. Kata Jibril, wahai Muhammad, katakan kepada para sahabatmu jangan heran, bahkan dalam agama Islam ada satu malam yang bisa menandingi ibadahnya dua orang Bani Israel selama 70 tahun, bahkan lebih baik. Kemudian Jibril menurunkan suratul Qadar dan Allah katakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin, bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Coba bayangkan, kalau ibu mendapatkan malam Lailatul Qadar
berarti ibu sama dengan beramal selama 1000 bulan. Saya kasih tahu bagaimana kuncinya supaya ibu mendapatkan Lailatul Qadar dalam semua bab. Dan itu kalau yang saya nasihatkan kepada ibu-ibu, kalau bisa dalam semua bab ibadah itu ibu dapat Lailatul Qadar. Bagaimana tipsnya? Begini Bu, umpamanya dalam bab sedekah, bagaimana caranya ibu bisa bersedekah selama 83 tahun lamanya? Setiap hari ibu sedekah selama 83 tahun lamanya. Dan saya kira tidak bisa kan Bu, dan tidak akan sanggup sekaya apapun kalau bersedekah tiap hari selama 83 tahun. Saya kira angkat tangan, sekaya apapun. Tapi ibu bisa mendapatkan amalan orang yang bersedekah selama 83 tahun. Cukup dengan bersedekah dan sedekahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar. Gimana caranya? Kalau ibu punya uang 1 juta, ibu pecah menjadi 100. Kemudian setiap malam mulai tanggal 20 Ramadan sampai tanggal 30 Ramadan, ibu sedekah 100, besoknya 100, besoknya 100, sampai 10 kali. Saya yakin dari 10 kali ibu bersedekah, dari tanggal 20 Ramadan sampai berakhirnya Ramadan, pasti yang 100.000 itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak. Pasti yang 100 itu ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar kalau setiap malam ibu bersedekah. Bayangkan kalau seandainya yang 100.000 yang ibu sedekahkan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti seolah-olah ibu sedekah 100.000 setiap hari selama 83 tahun kurang lebih lamanya. Ustaz, 1 juta dipecah menjadi 10 kebesaran. Ya sudah, ibu punya uang berapa? Punya uang 100 Ustaz. Nah 100 ini ibu pecah menjadi 10. Berarti kan 10.000 tuh. Setiap hari ibu infak 10.000. Besoknya 10.000 lagi, besoknya 10.000 lagi setiap malam. Saya yakin Bu, yang 10.000 yang ibu infakkan setiap malam pasti bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bayangkan kalau seandainya Lailatul Qadar bertepatan dengan sedekah 10.000 ibu, berarti sama dengan ibu bersedekah 10.000 selama 83 tahun lamanya. Tapi jangan pula uang 1.000 ibu pecah jadi 10. Nanti tak banyak pula dapat Lailatul Qadarnya itu. Minimalnya 100.000 lah ya. Kalau 1.000 dipecah jadi 10 kan tak banyak jadinya. Intinya bahwa dalam bab sedekah begitu cara mendapatkan Lailatul Qadarnya. Kemudian dalam bab qiraatul Quran, baca Quran. Ibu kalau malas membaca Quran, di 10 akhir Ramadan ibu baca umpamanya tiap hari. Kalau tidak bisa memang berlembar-lembar, 1 lembar lah jadi. Atau kalau tidak bisa 1 lembar 1 muka lah jadi. Kalau tidak bisa 1 muka, setengah muka jadi. Umpamanya 2-3 ayat lah jadilah. Tapi rutin setiap malam selama 10 hari itu. Saya kira nih Bu, contoh umpamanya ibu membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, suratul Ikhlas. Ibu baca selepas maghrib. Nanti besok ibu baca Qul huwallahu selepas maghrib. Besok ibu baca Qul huwallahu ahad selepas maghrib sampai selesai Ramadan. Saya yakin Bu, adalah yang ibu baca dari Qul huwallahu itu bertepatan dengan Lailatul Qadar. Bayangkan kalau seandainya
ibu membaca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bertepatan dengan Lailatul Qadar, seolah-olah ibu membaca qul hu 83 tahun lamanya. Sementara pahala orang yang membaca suratul Ikhlas itu sama dengan orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Ini dalam bab qiraah. Atau dalam bab zikir, umpamanya setiap malam di 10 akhir Ramadan ibu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Besoknya ibu baca lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Besoknya ibu baca lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Setiap malam ibu baca zikir ini. Bayangkan Bu, kalau zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti ibu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim selama 83 tahun. Dan zikir yang tadi Nabi katakan kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ala rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat ringan di lisan, mudah diucap, memberatkan timbangan, dicintai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Memberatkan timbangan. Ibu membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim, coba bagaikan ibu membaca 83 tahun. Berapa berat timbangan kita di hadapan Allah. Contoh ini, tiap malam ibu baca zikir seperti ini. Itu dalam bab zikir umpamanya kan. Ataupun ibu dalam bab silaturahim, ibu datang setiap malam umpamanya menyenangkan orang tua yang punya orang tua, entah dengan mentransfer uang, entah dengan menghibur dengan kata-kata dan begitu seterusnya setiap malam selama 10 hari, maka ibu akan mendapatkan senilai 83 tahun kurang lebih, bahkan lebih baik dibandingkan itu. Ini keutamaan yang kedua Bu. Yang ketiga, kenapa Lailatul Qadar itu sangat istimewa bagi umat Islam? Karena Allah sifatkan malam itu adalah malam penuh berkah. Malam itu malam penuh berkah. Karena Allah mengatakan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Manusia itu sangat berhajat kepada berkah. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam saat diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua kekayaannya ludes, semua anak-anaknya meninggal. Allah berikan penyakit yang tidak pernah diberikan kepada kaumnya, sampai kaumnya menganggap Ayub terkutuk dengan penyakitnya. Tapi dengan kesabaran Ayub alaihi salatu wassalam, Imamus Sabirin, imamnya orang-orang yang ingin bersabar, saat Ayub alaihi salatu wassalam disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semua penyakitnya sembuh. Ketika Allah hendak mengembalikan kekayaannya, Ayub mandi di sungai. Saat mandi di sungai itu turun hujan, bukan air hujannya, tapi belalang emas. Jadi hujannya itu belalang emas. Bayangkan. Jadi Nabi Ayub itu mengutip belalang itu, mengambil belalang-belalang itu kemudian diletakkan di lumbung-lumbung. Ketika malaikat mengatakan, ya Ayub, tidakkah cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu? Allah sudah kembalikan kesehatanmu, Allah sudah kembalikan nikmat-nikmatmu, kau masih juga mengutip-ngutip belalang-belalang emas ini? Maka Ayub mengatakan, ya, memang aku sudah cukup dengan rahmat dan karunia Allah, tapi aku tidak pernah cukup dengan barakah Allah subhanahu wa ta'ala.
Aku tidak akan pernah cukup dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu kita butuh. Kita berhajat kepada berkah. Sebab kalau rumah tangga tidak diberkahi, pasti banyak perang hari-hari, banyak cekcok hari-hari, berujung dengan perceraian. Kenapa? Karena rumah tangga tidak berkah. Anak-anak kalau tidak berkah, melawan dia kepada orang tua, durhaka dia kepada orang tua, menyakiti dia orang tua, bahkan sampai memukul, bahkan ada yang anak membunuh orang tuanya. Kenapa? Karena anak tidak berkah. Tetangga juga sama, kalau tidak berkah membuat kita tidak akan enak hati tinggal di situ. Harta juga kalau tidak berkah tidak akan membawa kebaikan. Makanya berkah itu kita berhajat di situ. Lah orang-orang yang ingin mendapatkan berkah atau barakah, maka hidupkan malam Lailatul Qadar. Karena di malam itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan, fi lailatin mubarakatin. Itu malam penuh berkah. Ajak suami, ajak istri, ajak anak-anak, ajak keluarga, hidupkan malam itu supaya istri dapat berkah, suami dapat berkah, anak-anak dapat berkah, orang tua dapat berkah, harta pun diberkahi dan kehidupan pun diberkahi. Ini yang ketiga. Yang keempat, kenapa malam Lailatul Qadar itu begitu istimewa? Karena di malam itu tanazzalu fihal malaikah, para malaikat turun di malam itu. Bahkan bukan para malaikat saja, warruh, Jibril pun ikut turun. Bayangkan kalau pemimpin turun, menunjukkan istimewa, ada perkara besar. Contoh nih, ada Pak Prabowo beserta menteri-menterinya dan jajarannya turun ke kota Batam. Kalau seluruh menteri-menterinya, seluruh ajudan-ajudannya, sampai kepada wali kotanya, sampai kepada bupatinya, sampai gubernurnya turun semua, pemimpinnya, presidennya turun ke kota Batam, berarti ada apa tuh di Batam? Berarti ada perkara yang sangat istimewa kan? Itu analogi yang bisa kita bayangkan. Kalau sama manusia saja, kalau seluruh perangkat turun, bahkan pemimpinnya turun, berarti di hari itu ada momen yang sangat istimewa. Lah bagaimana kalau seandainya di malam itu para malaikat turun sampai kepada pemimpinnya Jibril ikut turun? Berarti malam itu bukan malam biasa, tapi malam yang sangat istimewa. Itulah kenapa malam Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Qadri, karena sebagian para ulama mengatakan Al-Qadri di sini artinya sempit. Malam yang sempit. Kenapa malam itu disebut sempit? Karena para malaikat semua turun dari langit berjubel di bumi sehingga menjadi sempit karena berdesak-desakan para malaikat. Ini yang keempat. Kenapa malam itu penuh berkah? Karena malaikat turun. Kemudian yang kelima, kenapa Lailatul Qadar itu begitu sangat istimewa? Allah mensifati malam itu bi annaha salamun. Malam itu adalah malam penuh dengan keselamatan. Maksudnya apa? Salimatun, la yastati'u syaitanu an ya'mala fiha su'an aw ya'mala fiha adan. Malam itu Allah akan selamatkan manusia dari godaan syaitan yang hendak melakukan keburukan kepada manusia atau hendak menyakiti manusia. Boleh jadi mungkin setan ini biasa menggoda manusia sampai kepada tingkat kufur dan musyrik. Boleh jadi setan ini bergabung dengan para dukun, akhirnya menyakiti manusia dengan cara membuat sakit bahkan sampai membunuhnya, atau memberikan waswas dan yang semacamnya. Tapi di malam itu karena banyaknya para malaikat, setan pun nyumpet, tidak berani keluar, bahkan tidak berani bergerak. Malam itu penuh dengan keselamatan. Tidak ada tukang sihir
yang menyihir, tidak ada tukang tenun yang menenun, karena setan tidak sanggup berbuat apapun di malam itu. Itulah yang disebut dengan malam penuh dengan salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian yang keenam, kenapa Lailatul Qadar itu menjadi sangat istimewa dalam Islam? Disebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 4, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Karena di malam itu takdir-takdir manusia akan didaur ulang kembali setahun yang akan datang. Jadi setahun yang akan datang, takdir saya, takdir ibu, takdir siapapun di malam Lailatul Qadar itu ditentukan. Setahun yang akan datang, apakah ibu akan kaya terus ataukah akan dibuat miskin oleh Allah? Apakah ibu akan dibuat bahagia terus? Apakah Allah akan buat ibu sedih terus? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala setahun yang akan datang kalau ibu meninggal husnul khotimah atau su'ul khotimah? Jadi mulai daripada ajalnya, mulai daripada rizkinya, mulai daripada bahagia dan juga tidaknya, termasuk akhir dari kehidupannya su'ul khotimah atau husnul khotimah, itu ditentukan di malam itu. Makanya sayang kalau malam itu berlalu begitu saja, karena menentukan takdir kita setahun yang akan datang. Siapa yang sangka kalau orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu Allah takdirkan setahun yang akan datang, yang tadinya ibu hidup miskin jadi kaya, yang tadinya ibu hidup seret jadi muda, yang tadinya anak-anak ibu nakal-nakal jadi soleh dan soleha, yang tadinya rumah tangga penuh dengan pertengkaran akhirnya penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan, dan begitu seterusnya. Jadi malam itu menentukan kebahagiaan seseorang setahun yang akan datang. Makanya Rasul mengatakan, man haruma khairuha faqad hurim. Siapapun yang diharamkan mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Oleh karena itulah maka 1 tahun cuman menghidupkan 1 malam itu sudah merubah nasib kita setahun yang akan datang. Maka jangan lewatkan malam yang bisa merubah nasib kita ini dengan melewatkan begitu saja. Dan yang terakhir, kenapa malam itu sangat istimewa? Karena di malam itu ampunan Allah turun. Kata Nabi SAW, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, yakin akan perintahnya, yakin akan pahalanya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah dia lakukan. Malam itu adalah malam ampunan. Siapa yang menghidupkan malam itu, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya kita sekarang sudah memasuki pertengahan daripada Ramadan. Karena Ramadan itu kalau dibilang dibagi 3, maka tanggal 1 sampai tanggal 10 itu awal Ramadan. Kemudian tanggal 11 ke tanggal 20 itu pertengahan Ramadan. Kemudian tanggal 20 sampai tanggal 30 itulah penentuan akhir daripada Ramadan. Lah kita ini berada di pertengahannya, Bu. Pertengahan inilah yang menentukan perlombaan kita di akhir Ramadan. Dapat finish atau tidak finishnya dalam perlombaan di bulan Ramadan itu ditentukan di tengahnya. Sekarang yang permulaan Ramadan sudah lewat dan kita masih berlomba di pertengahan. Maka siapa yang di pertengahan Ramadan ini semakin istiqamah, makin menambah amal salehnya, maka dipastikan akhir Ramadan Allah akan berikan taufik untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi siapa yang pertengahan Ramadan menjadi loyo, tidak lebih semangat daripada awalnya, sudah malas tarawehnya, sudah malas puasanya, sudah malas baca Qur'annya, sudah malas sedekahnya, sudah malas membaca Qur'an dan berdoanya dan ibadah-ibadah yang lainnya,
maka ini akan mempengaruhi kepada ibadah di 10 akhir Ramadan. Maka ingat, gunakan di pertengahan Ramadan ini kal muqaddimah, seperti muqaddimah masuknya gerbang Lailatul Qadar. Makin semangat, tetap istiqamah, berdoa kepada Allah agar hati kita tidak dibolak-balikan, terus senantiasa mempertahankan, dan lebih daripada itu, burulah malam yang akan merubah nasib kita setahun yang akan datang dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup. Kalau ada yang bertanya silakan. Kalau tidak kita tutup. Ustaz, bolehkah iktikaf di masjid yang berjalan, yang di atas dalam kapal laut? Iya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antum aqifuna fil masajid." Dan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Apa arti masjid di sini? Sebagian para ulama membatasi bahwa masjid-masjid dalam ayat ini hanya 3 masjid saja. Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Selain di 3 masjid ini tidak disyariatkan i'tikaf. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la i'tikaf illa fi masajid ats-tsalatsa. Tidak ada i'tikaf kecuali di 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tapi Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala membantah tentang riwayat hadis itu. Pertama, hadis itu lemah kata beliau. Kalaupun sahih, maka dibawa kepada afdaliyah. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan tidak ada i'tikaf yang lebih afdal kecuali di 3 masjid. Bukan berarti di masjid-masjid yang lain selain daripada 3 masjid ini tidak boleh. Boleh. Tapi kalau afdal-afdalan, berarti 3 masjid jauh lebih afdal. Bukan menafikan ketidaksahan i'tikaf. Tetapi apakah yang dimaksud masjid-masjid selain Masjidil Haram di sini menyangkut juga Masjidil Qaum, atau hanya berlaku kepada masjid jami? Kan masjid itu ada 2. Ada masjid jami yang ditegakkan Jumat dan jamaah, ada Masjidil Qaum yang tidak ditegakkan Jumat, seperti bahasa kitanya musola. Apakah juga i'tikaf berlaku di musola ataukah hanya berlaku di masjid jami? Ulama mengatakan i'tikaf itu dilakukan di masjid jami. Kenapa masjid jami? Karena supaya tidak keluar untuk Jumat. Kalau di musola kan tidak ditegakkan Jumatan, sementara orang i'tikaf kan tidak keluar 10 akhir Ramadan. Makanya i'tikaf itu dilakukan di masjid jami, bukan di musola. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana i'tikaf di musola kapal? Ya silahkan saja i'tikaf di situ. Tapi kalau yang dimaksud i'tikaf menurut istilah gitu ya, maka tidak masuk. Nanti kalau boleh i'tikaf di musola kapal, nanti boleh juga i'tikaf di musola rumah. Nanti tak payah orang datang ke masjid, ringkuk aja lah di musola rumah semua, kan begitu ya. Jadinya maksudnya di sini adalah i'tikaf di masjid jami. Tapi kalau seandainya seseorang ingin i'tikaf di musola-musola yang terdekat, ya silakan saja. Karena intinya bahwa i'tikaf itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melazimkan diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksudnya i'tikaf secara syar'i, maka hendaklah i'tikaf di masjid jami, karena orang i'tikaf itu tidak boleh keluar selama 10 hari. Kalau dia di musola, nanti pas Jumatan keluar ke masjid lain ya. Jadi ini yang harus dipahami. Wallahu a'lam. Di tengah-tengah aktivitas kehidupan kita, dan sebuah nikmat yang besar tentunya bisa hadir dan duduk di majlis ilmu.
Karena majlis ilmu itu disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Riyadul Jannah, taman daripada taman-taman surga. Seandainya di kota Batam ini ada taman yang sangat indah sekali, kemudian ibu-ibu membawa anak dan keluarga duduk di situ, alangkah senangnya. Itu baru di dunia. Bagaimana kalau seandainya taman yang ibu duduk di situ adalah taman-taman surga? Tentu tidak kebayang betapa indahnya taman surga itu. Lah orang yang duduk di majelis ta'lim itu sama dengan orang yang duduk di taman-taman surga. Tetapi masih banyak juga rupanya saudara-saudara kita yang tidak tertarik untuk duduk di taman surga ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Idza marartum birriyadil jannati fartam." Kalau kalian lewat di taman-taman sorga, singgah di situ, kata Nabi. Sahabat bertanya, wa mariyadul jannah, apa sih taman sorga itu wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan taman sorga itu adalah hilaqul dzikri, orang yang berkumpul dalam rangka berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan mempelajari mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, dan begitu seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan terus mengingat Allah itu tenang hati kita. Taib, salawat diiringi salam tahdiahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita lanjutkan kajian kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ke-37, termasuk syirik, beramal kebaikan tapi tujuannya hanya untuk semata-mata dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala. Pertama, surah Hud ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya saja, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan sama sekali. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, serta sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang yang menghabiskan dunianya hanya untuk dunia.
Allah Subhanahu wa taala Rahim, Maha kasih sayang. Tetap saja Allah Subhanahu wa taala memberikan dari rizkinya kepada siapapun dari hamba-hambanya. Apakah hamba itu mukmin ataukah hamba itu kafir, tetap Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rizki kepada mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala yu'ti man yuhib wa ma la yuhib. Allah itu memberikan rizki dunia ini baik kepada orang yang dicintai Allah ataupun yang tidak dicintai Allah. Karena dunia di mata Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada nilainya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini senilai dengan sayap seekor nyamuk, tentu tidak ada satu kafir pun yang akan diberikan minum walaupun setetes air. Jadi kalau seandainya dunia ini ada nilainya walaupun sebesar sayap nyamuk, anggaplah ada nilainya sebesar sayap nyamuk dunia ini. Maka kalau memang memiliki nilai walaupun kecil, tentu orang kafir tidak akan diberikan dunia sedikit pun. Satu tetes air pun tidak akan diberikan kepada mereka. Tapi karena dunia tidak ada nilainya, makanya orang-orang kafir pun ikut menikmati di situ. Bahkan di dunia sendiri hari ini orang yang paling kaya justru orang kafir, bukan orang yang beriman. Dari sini menunjukkan bahwa dunia ini bersyarikat antara mukmin dan kafir. Lalu apa yang dibanggakan? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menjelaskan tentang apa maksud pengarang ketika membuat bab ini, saya ingin menjelaskan satu hal yang paling penting yang berkaitan dengan bab ini. Apa itu? Tentang hinanya sebuah dunia bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim pernah menukilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fatathu salatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluhu." Barang siapa yang luput tidak solat asar seumur hidupnya satu kali, maka seolah-olah dia ditinggalkan keluarga dan juga seluruh hartanya. Seolah-olah dia tidak punya keluarga, seolah-olah dia punya harta, tidak punya harta seumur hidupnya. Coba perhatikan, mungkin di antara kita, atau kita lihatlah orang-orang awam itu yang mereka tidak peduli dengan sholat. Jangan lagi sholat asar, 5 waktu sholat pun dia tidak sholat. Sholatnya itu nunggu Idul Fitri saja, Bu. Itu pun malu kalau tidak sholat. Itu pun kalau bangun, kalau tidur ya tak sholat. Kenapa kemudian orang-orang ini yang berani meninggalkan sholat itu, kok berani dia? Kayaknya enteng saja dia meninggalkan sholat itu. Dia tidak paham bahwa satu sholat asar ditinggalkan itu sama dengan menghilangkan keluarga dan hartanya selamanya, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti itu? Artinya kalau dia melaksanakan sholat asar, maka seolah-olah dia dikembalikan keluarga dan juga seluruh hartanya. Menunjukkan bahwa amalan yang sedikit tetapi
diberikan dunia yang banyak, tetapi meninggalkan amalan yang kecil, yang sedikit, bisa meninggalkan padanya dunia dan seluruhnya. Ini menunjukkan apa? Hinanya dunia. Bahkan lebih jelas lagi, Nabi SAW mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar, Bu, setelah adzan sebelum qomat, pahalanya lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Bayangkan 2 rakaat sunnah, padahal belum cerita wajib, baru sunnah. Itu lebih besar nilainya dibandingkan dunia dan isinya. Apa isi dunia itu? Macam-macam kan. Seandainya ibu diberikan satu kota Batam saja, sak hotelnya, sak apartemennya, sak fasilitas-fasilitasnya, tempat-tempat hiburannya, dikasihkan, ini milik ibu kota Batam ini, senang nggak, Bu? Senanglah. Beli kapling, satu kapling aja ribut kan gitu, apalagi dikasih satu kota Batam, apa nggak senang tuh? Artinya bahwa satu kota Batam saja itu sudah luar biasa itu. Kita punya tanah sebesar Batam itu ya. Wah, ibu udah jadi raja Batam tuh, ratu Batam ya. Tetapi lihat nilai sebuah kota Batam bila dibandingkan dengan 2 rakaat solat sunnah, itu tidak ada apa-apanya, kecil. Karena bandingannya bukan kota Batam, satu dunia, dibandingkan dengan 2 rakaat fajar, itu kecil. Menunjukkan hinanya dunia, Bu, di sini. Makanya bahasa Arab ad-dunya, kenapa disebut dunia itu? Pertama karena dunia itu al-ula, kehidupan pertama. Disebut dunia itu karena kehidupan pertama, artinya ada kehidupan berikutnya. Yang kedua disebut dunia, itu dunia karena dia adalah darun faniyah, tempat yang tidak akan kekal selamanya. Dan kenapa disebut dunia? Kata para ulama bahasa, li'anna fil manzilatid daniyah, karena dunia itu rendah artinya. Jadi dunia itu bukan tempat tujuan. Dunia itu sangatlah fana, tidak mungkin mengekalkan. Dan dunia ini sangat rendah, itu makna dunia. Lalu apa yang dibanggakan dengan dunia? Orang-orang yang sombong-sombong itu bangga dengan dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan Muslim dalam sahihnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasul bersabda, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Kata Nabi, kalaulah aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar, itu lebih aku cintai, kata Nabi, dibandingkan matahari yang terbit dari timur dan menerangi cahaya bumi. Coba bayangkan, matahari ini adalah sirrul hayah, rahasia kehidupan manusia. Kalau tidak ada matahari, manusia bisa mati. Seolah-olah Rasul mengatakan orang yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar lebih Rasul cintai daripada seluruh kehidupan dunia. Menunjukkan hinanya dunia dan mulianya akhirat. Bahkan Nabi SAW mengatakan juga, ribatu
yaumin fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Seseorang yang berjaga 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Lihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan betapa hinanya dunia ini. Bahkan dalam hadis Jabir radhiyallahu an yang dikeluarkan Imam Muslim, suatu ketika Nabi SAW lewat di sebuah pasar. Tiba-tiba kemudian Nabi SAW mendapatkan bangkai kambing yang putus kedua telinganya. Bangkai kambing mati, putus 2 telinganya itu. Kemudian Nabi SAW, karena di situ banyak para sahabat, kata Rasul, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirhamin. Kata Rasul, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing yang rusak telinganya ini? Enggak mahal-mahal, 1 dirham saja, kata Nabi. Faqalu, maka para sahabat mengatakan, ma nuhibbu annahu lana bi syai'in wa ma nasna'u bihi. Kata para sahabat Rasul, kami tidak suka dengan bangkai kambing. Kalaupun dia hidup, untuk apa, katanya. Walaupun 1 dirham sekalipun kami tidak mau membelinya. Maka Nabi SAW mengatakan, wallahi demi Allah, la dunya ahwan 'ala Allah min hadza 'alaikum. Kata Nabi SAW, demi Allah, dunia jauh lebih hina dibandingkan bangkai ini untuk kalian. Lihat betapa hinanya di pandangan Nabi SAW dunia ini. Apalagi kalau seandainya dibandingkan dengan sorga, makin gak ada apa-apanya dunia itu. Makanya Rasul mengatakan, inna maudhi'as sauti fil jannati khairun minad dunya ma fiha. Tempat semetiknya, Bu, tempat semetiknya di sorga itu masih lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Baru tempatnya itu, 1 cemeti saja, 1 cambuk, itu lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Kenapa kok dunia ini sehina ini gitu ya di mata Rasul SAW dan juga para sahabat? Karena Rasul SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, inna dunya mal'unun, inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah, illa dzikrullahi wa mawalah wa alimun au muta'allimun, kata Rasul. Karena hakikat dunia itu dilaknat, dan juga dilaknat orang-orang yang hidup di atas dunia, kecuali orang-orang itu senantiasa mengingat Allah dan ibadah-ibadah yang sejenisnya, atau dia orang alim, atau dia orang yang mengajarkan ilmunya, orang yang mengajarkan ilmu atau orang yang belajar ilmu. Dari sini maka kenapa kemudian dunia ini di mata bagi mukmin itu penjara? Sampai Rasul mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman, surga bagi orang kafir. Karena dunia bagi orang yang beriman itu tidak menyenangkan. Dunia bagi orang yang beriman itu tidak menyenangkan. Tapi dunia bagi orang kafir itu menyenangkan. Walaupun dia hidup mewah, andailah seorang ibu ini kaya raya. Amin, Bu, kalau dibilang kaya tuh. Jadi tetap saja kan, Bu, sekaya apapun ibu, kalau ibu seorang mukmin masih tidak boleh meninggalkan sholat,
masih tidak boleh meninggalkan puasa Ramadan, masih tetap harus zakat, masih tetap menyempurnakan syarat Islam dengan haji, masih tetap dianjurkan hadir di majelis taklim. Belum bebas. Ya. 5 waktu terhalang dengan sholat 5 waktu. Belum bebas. Ya, dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Kalau ingin bebas, Bu, tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada ibadah-ibadah yang lain, murni menikmati hidup saja, masuk surga, Bu. Surga itu kerjaannya makan, minum, melakukan hubungan suami istri, hura-hura, senang-senang, karena semua halal. Tapi selama belum masuk surga, jangan harap itu. Dunia ini masih penjara bagi kita. Bahkan tidak ada tahu sebuah nilai dunia kecuali Allah yang menciptakannya. Tidak ada yang lebih tahu tentang nilai sebuah dunia kecuali zat yang menciptakan dunia. Siapa? Allah. Lihat Allah berfirman, ma indakum yanfud wa ma indallahi bakin. Harta atau dunia yang ada di sisi kalian pasti lenyap, tetapi yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Dan kita bisa saksikan, Bu, ya, dunia ini tidak kekal. Lihat, apabila datang musibah yang Allah kirim, kemudian menghantam rumah-rumah orang-orang kaya, kemudian roboh seketika, mana lagi kekayaannya? Kalau Allah mau, Allah bisa cabut seketika. Kalau Allah mau, bisa Allah bentangkan seketika. Ada orang-orang yang menumpuk-numpuk harta dari muda sampai tua. Hartanya banyak, tanahnya banyak, sampai julukannya Tuan Takur. Tiba-tiba kemudian naik motor, ketabrak, mati. Lalu untuk apa selama ini dia kumpulkan harta, tiba-tiba mati itu? Menikmati dia dunianya? Tidak juga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dunia ini, wa mal hayatud dunya illa laibun wa lahwun wa zinatun. Allah mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Allah, kehidupan dunia ini hanya main-main, hanya permainan saja, dan sesuatu yang bisa melalaikan. Dunia ini hanya perhiasan, bermegah-megah di antara kalian, bermegah-megah dengan banyaknya harta dan anak. Itulah dunia. Apa sih dunia itu? Itulah dunia. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dunia. Makanya Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kalian hendak mementingkan kehidupan dunia, kata Allah. Akhirat itu jauh lebih kekal dan lebih baik, kata Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dunia. Bahkan lebih tegas lagi, perhatikan Allah katakan dalam surah Al-Kahfi 45, wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadhuruhu rih wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Fa asbaha hashiman tadhuruhu riyahu wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Dan buatkanlah untuk mereka manusia itu perumpamaan kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia ini, kata Allah, ibarat hujan yang diturunkan Allah dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering, kemudian menguning, kemudian rapuh, diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan, Bu, kalau ibu
dulu seorang petani, atau mungkin punya orang tua seorang petani, atau mungkin punya kawan seorang petani, tanya kepada petani itu, bagaimana permulaan menanam padi sampai dia menguning. Awalnya diletakkan biji, kemudian disemai, kemudian diletakkan di sawah, kemudian diberi pupuk, akhirnya kemudian dia tumbuh subur, menghijaulah sesaat, kemudian keluar biji-biji beras. Setelah kemudian biji-biji beras itu siap dipanen, menguninglah daunnya. Setelah menguning daunnya, hancurlah daun-daun itu, datang angin, terbang sedikit demi sedikit, akhirnya tidak tersisa yang di sawah itu. Allah ingin menggambarkan bahwa kehidupan manusia itu kurang lebih dengan padi. Awalnya ibu, benih yang dipilih Allah dari sekian juta benih seorang bapak yang dibenihkan kepada ibunya, ibulah terpilih. Jadi pula kemudian lahir ke dunia, masih kecil perlu dirawat, sama dengan bayi. Kalau padi itu kan dirawat juga, dikasih pupuk, dikasih apa gitu. Sama, manusia pun dirawat kecil-kecil. Kemudian membesar, kemudian menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua, balik lagi kayak anak-anak, bu. Akal pun hilang, nyusahkan orang. Kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada batasnya manusia itu. Itulah dunia. Makanya saya heran kalau seandainya ada orang yang sudah tua gitu ya, sudah kaya, kok tidak berhenti bekerja ya. Dia kaya, seandainya dia pensiun gitu ya, kekayaannya itu cukup untuk menghidupi dia sampai mati. Tapi rupanya ada istilah tua-tua keladi, makin tua jadi dia. Justru makin tua itu bisnisnya makin kencang dia. Dia nggak nyadar bahwa dia akan mati itu. Baru ketika dia merasakan sakit parah, dekat dengan ajalnya, baru dia nyesal di situ. Apa harus menunggu seperti itu? Nunggu haraman mufannida, nunggu pikun dulu gitu ya. Makanya Rasul mengatakan badiru bil amal, bersegera beramal. Karena dunia ini sifatnya melalaikan. Dunia ini sesuatu yang tidak akan puas dicari. Makanya nanti ada hadis yang kita akan baca, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham. Celaka hamba dinar dan dirham. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan ada satu kisah daripada Nabi Musa ketika belajar kepada Khidir. Apa kisahnya, bu? Jadi suatu ketika Nabi Musa itu naik perahu bersama Khidir, Nabi Allah Khidir. Tiba-tiba kemudian ada burung terbang, kemudian nuki dan patuknya itu mengenai air lautan. Kemudian dia meneguk air itu dalam paruhnya, kemudian terbang lagi. Kata Nabi Khidir kepada Musa, wahai Musa, tidakkah kau lihat burung itu yang dengan patuknya kemudian meneguk air dan diletakkan di paruhnya kemudian terbang? Kata Musa, iya, aku melihatnya. Maka Khidir menasihati Musa. Kata Khidir, ma naqasa ilmi wa ilmuka ya Musa min ilmillah illa mithlu ma naqasa hadal usfuru minal bahri. Musa, seandainya pengetahuan yang aku ketahui dan pengetahuan yang Allah ajarkan kepada kamu itu hanya seperti
burung usfur yang meneguk air, kemudian diletakkan di paruhnya, kemudian terbang. Air yang di paruh burung itulah ilmu yang diperebutkan manusia di dunia ini, sementara ilmu Allah itu luas, seluas-luasnya ibarat lautan. Dengan ibarat begini, lihat bagaimana ilmu yang diberikan kepada manusia di dunia itu hanya setetes saja, Bu, dibandingkan ilmu Allah yang sebentang lautan itu. Tapi dengan setetes itulah jadilah orang dokter dengan kecerdasannya, jadilah dia insinyur dengan kecerdasannya, jadilah dia profesor, jadilah dia penemu, jadilah dia orang cerdas, jadi ulama, jadi peneliti. Lihat, menunjukkan apa? Sedikit yang Allah berikan kepada kita itu, dan luas yang Allah miliki. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, "Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yammi falyanzur bima yarji." Kata Rasul, permisalan dunia dibandingkan dengan akhirat itu sama dengan orang yang meletakkan jari di lautan. Ibu main-main ke Barelang, ke pinggir lautan tuh, letakkan jari, selupkan di air lautan, kemudian angkat. Pasti di ujung jari itu kan ada air yang menetes. Kata Rasul, permisalan dunia dengan akhirat itu sama dengan salah seorang di antara kalian menyelupkan telunjuknya ke lautan, kemudian lihat apa yang terjadi. Cuman satu tetes saja. Itulah yang diperebutkan manusia, satu tetes itu. Ya. Artinya bahwa apa yang di sisi Allah itu jauh lebih kekal dan lebih baik. Allah mengingatkan itu, jangan terlena dengan kehidupan dunia. Saya akan contohkan beberapa kisah biar menarik, Bu, ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah pertama setelah meninggalnya Rasul, dia banyak membebaskan negeri-negeri sampai ke negeri Romawi dan juga Persia. Walaupun tidak dikuasai seutuhnya, tapi sudah sampai ke sana. Artinya banyak ghanimah, harta rampasan perang, kemudian harta melimpah, luar biasa. Tetapi ketika Abu Bakar meninggal dunia, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Mata Abu Bakrin fama taraka dinaran wala dirhaman wa kana qad akhadha qabla dhalika malahu fa alqahu fi baitil mal. Subhanallah, kata Aisyah, ketika Abu Bakar meninggal dunia, Abu Bakar tidak meninggalkan satu dinar ataupun dirham pun dalam kantongnya, karena sebelum dia meninggal kekayaannya semua sudah dititipkan di Baitul Mal. Begitulah Abu Bakar meninggal tidak membawa satu dinar dan dirham sekalipun, karena tahu bahwa dunia ini tidak ada nilainya di mata Abu Bakar, dan karena tahu bahwa soalan yang kelak akan diberikan oleh Allah kepada para pemilik harta itu bukan satu soalan, tapi dua soalan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kemana kau dapat, kemana pula kau belanjakan. Bahkan ada seorang gubernur, Bu, di zaman para sahabat, di zaman Umar bin Khattab, namanya Sa'id ibnu Amir. Catat, Bu, Sa'id ibn Amir. Sa'id ibn Amir ini seorang yang sangat zuhud. Ketika Umar menjadi khalifah, Sa'id ibn Amir ini datang kepada Umar dan menasihati. Di antara nasihatnya, ya Umar, aku berpesan kepadamu, jangan takut kecuali kepada Allah. Jangan takut kecuali kepada Allah. Dan jangan takut
manusia untuk mencari kepentingan kepada Allah. Kemudian banyak nasihat-nasihatnya. Umar sempat berat dengan nasihat itu dan mengatakan, ya Sa'id, wa man yastati dzalik, mana bisa aku lakukan nasihatmu itu. Tapi Sa'id ibn Amir meyakinkan bahwa Umar bisa. Melihat keikhlasan daripada Sa'id ibn Amir ini, akhirnya Umar pun memaksa dia untuk menjadi qadhi, gubernur di Himsa, di Syam. Tapi dia tolak, enggak mau. Akhirnya Umar marah dan mengatakan, waihakum wada'tum hadal amri fi unuki, celaka engkau. Engkau yang meletakkan aku menjadi pemimpin, tapi engkau pula tak mau diperintah, katanya. Akhirnya kemudian Umar pun mengatakan, kau harus jadi gubernur Himsa. Terpaksalah akhirnya kemudian Sa'id ibn Amir ini jadi gubernur di Himsa. Setelah waktu berlalu dia jadi gubernur di Himsa, dicintai rakyatnya karena keadilannya. Himsa ini suatu ketika terkena pacaklik hebat, sehingga banyak terjadi kelaparan di mana-mana. Akhirnya untuk memulihkan ekonomi Himsa, diutuslah orang pilihan, orang-orang yang terpercaya untuk menghadap kepada Umar di kota Madinah dan menceritakan kepada Umar tentang kondisi Himsa. Siapa tahu Umar bisa memulihkan ekonomi yang ada di Himsa. Maka Umar mengatakan kepada utusan Sa'id ibn Amir ini, coba bentangkan catatan-catatan orang-orang miskin yang ada di Himsa itu. Maka dikasihkanlah catatan orang-orang yang ada di Himsa, orang-orang fakir yang akan dibantu oleh Umar itu. Dibaca satu, si anu. Tiba-tiba Umar terperanjat. Rupanya di antara orang-orang miskin yang ada pada catatan utusan dari Himsa ini terdapat nama Sa'id ibnu Amir. Subhanallah. Gubernur bu, masuk deretan orang-orang miskin. Akhirnya Umar pun mengatakan, ini siapa ini Sa'id bin Amir ini? Maka utusan itu mengatakan, dia gubernur kami wahai Amirul Mukminin. Fabaka. Maka Umar pun menangis. Kok ada gubernur masuk di catatan orang miskin? Pertanyaannya sederhana, ada enggak gubernur di Indonesia yang masuk pada kategori orang miskin menurut daerah sekitar? Tidak ada ceritanya bu. Gubernur di negeri kita ini semuanya kaya, nggak ada orang miskin. Bahkan syarat jadi gubernur harus kaya malah ya. Kalau nggak kaya nggak jadi dia gubernur. Makanya Umar kemudian dia kasihan dengan Sa'id ibn Amir. Akhirnya dia pun menitipkan harta yang banyak dan dikatakan kepada utusan itu, berikan harta ini kepada gubernurmu Sa'id ibn Amir. Pulanglah utusan ini, kemudian meletakkan harta di hadapan Sa'id ini. Tiba-tiba Sa'id ini menangis melihat harta sebanyak itu dari Amirul Mukminin dan mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Istrinya kaget mendengar Sa'id ibn Amir tiba-tiba berteriak, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kata istrinya, amata Amirul Mukminin? Apakah Amirul Mukminin meninggal sehingga engkau mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un? Katanya. Kata Sa'id, bahkan perkaranya jauh lebih dahsyat dibandingkan meninggalnya Amirul Mukminin, katanya. Bingunglah istrinya, apa maksudnya? Kemudian ditunjukkan harta yang banyak yang baru sampai yang diberikan oleh Amirul Mukminin. Ini harta ini yang lebih dahsyat dibandingkan kematian Amirul Mukminin, katanya.
Saya kira Bu, kalau ibu jadi istrinya Sa'id ibn Amir, kira-kira ibu mau ngomong apa tuh? Pasti ibu mengatakan alhamdulillah, sujud syukur. Wah, kebetulan nih kulkas belum kebeli, cicilan belum lunas, gitu ya. Rumah pula belum direnov. Itu ibu tuh kalau di posisi istrinya Sa'id ibn Amir. Tetapi istrinya Sa'id ibn Amir mengatakan kepada suaminya, kalau begitu takhallas minha, kalau engkau tidak mau dari harta hadiah dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kalau begitu lepaskan dirimu dari harta itu. Lihat saran istrinya. Maka kemudian Sa'id pun meletakkan harta itu, kemudian membagi-bagikan kepada fuqara wal masakin sampai tidak tersisa sedikit pun. Lihat, begitulah takutnya akan dunia para sahabat. Ini yang laki-laki Bu ya. Saya cerita yang perempuan lah. Ibu kenal Ummu Sulaim Bu radhiyallahu an? Kenal Bu ya? Kenalan di mana Bu? Ummu Sulaim ini radhiyallahu anha ketika menjanda karena Nadhr ibn Malik ibn Nadhr, suaminya kafir, kemudian meninggalkan Ummu Sulaim, kemudian mati di perjalanan menuju Syam. Adalah seorang duda kaya raya. Duda ini kaya raya, ganteng pula dia, dihormati pula kaumnya, dan memiliki keperkasaan yang luar biasa. Siapa? Abu Talha radhiyallahu anhu. Yang disabdakan Rasul, jeritan satu kali Abu Talha dalam peperangan lebih baik daripada 100 penunggang kuda. Keberaniannya Abu Talha. Sudah pemberani, kemudian ganteng, kemudian kaya, dihormati. Kira-kira kalau melamar ibu Bu, ditolak nggak orang kayak gini Bu? Enggak lah, yang jelek saja diterima, yang penting kaya. Makin ganteng pula dia, makin iya kan, begitu jawabannya. Tapi Ummu Sulaim ini menolak mentah-mentah tuh, ditolak lamarannya. Padahal wanita-wanita di zaman itu kepengen dilamar oleh Abu Talha, ditolak. Padahal Ummu Sulaim ini hidupnya susah setelah meninggalnya suaminya tuh. Apa yang menjadikan Ummu Sulaim menolak lamaran Abu Talha tuh, yang ganteng, yang kaya, yang terhormat itu? Rupanya cuma satu alasannya Bu, karena Abu Talha kafir, itu saja. Coba dia muslim, mau dia ya. Itu yang menyebabkan Ummu Sulaim tak mau menerima lamaran siapa? Lamarannya Abu Talha. Makanya dia mengatakan kepada Abu Talha, tidak layak wanita-wanita menolak lamaranmu hai Abu Talha. Akan tetapi aku tolak karena engkau seorang kafir penyembah berhala. Akhirnya Abu Talha pun belakangan masuk Islam demi mendapatkan Ummu Sulaim. Akhirnya menikah Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Begitulah Ummu Sulaim mengajarkan bahwa dunia itu tidak ada harganya dibandingkan akhirat Bu. Itu maksudnya. Dunia itu tidak ada harganya dibandingkan akhirat. Sekaya apapun engkau wahai Abu Talha, seganteng apapun engkau wahai Abu Talha, sehebat apapun engkau wahai Abu Talha, semulia apapun di tengah-tengah kaum wahai Abu Talha, kalau engkau kafir, sorry, maaf, pergi kau dari sini. Ini menunjukkan sikap bahwa akhirat jauh lebih kekal dibandingkan dunia. Tapi sayang wanita-wanita di zaman sekarang kebalikan daripada Ummu Sulaim. Kebalikan dari Ummu Sulaim Bu ya.
Agama itu tidak pernah dilihat dia. Yang penting kaya, yang penting ganteng. Pindah agama pun siap gerak. Modelnya gitu. Zaman sekarang Bu ya. Na'udzubillah. Makanya dulu saya ceritakan, Bu, saya punya tetangga. Tetangga ini wanita muslimah, Bu. Kemudian menikah dengan laki-laki kaya, tapi Nasrani. Dia enggak peduli dengan agama, nikahlah dia dengan suaminya yang beragama Nasrani itu. Kemudian punya anak, dipaksa murtad dia. Gara-gara suaminya tuh. Lamalah berumah tangga. Tiba-tiba suaminya selingkuh, Bu. Selingkuhnya pula sama wanita muslimah. Kemudian mau nikah dengan dia, tapi wanita muslimah ini mengatakan, saya tidak mau menikah dengan kamu sampai kau jadi mu'alaf, katanya. Akhirnya nikah dia dengan wanita muslimah ini, kemudian menjadi mu'alaf. Dengar nikah, minta cerai istri pertamanya. Ketika cerai dengan suaminya, istri pertamanya yang dulunya seorang muslimah masuk Nasrani gara-gara suaminya, makin gila Nasraninya. Dia enggak mau kembali ke Islam. Yang suaminya pula setelah menikah dengan wanita muslimah jadi baik pula dia mu'alafnya. Ya Allah, memang dunia ini aneh-aneh ceritanya. Ya. Lihat bagaimana dia bisa mengorbankan agama hanya dunia yang hina ini, Bu. Karena dia tidak paham bahwa dunia ini sangat hina di mata Allah, di mata Rasulnya, dan di mata salafun saleh. Satu lagi cerita ya. Jadi ada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Amr ibn As. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Nabi SAW suatu ketika mengatakan kepada Amr ibn As ini untuk segera datang kepadanya, membawa senjatanya, membawa baju besinya, menghadap Rasul. Maka kemudian menghadaplah Amr bin As ini kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya Amr, saya ingin mengutusmu menjadi pemimpin pasukan dalam Sariyah. Pasukan yang tidak dipimpin Nabi disebut Sariyah. Engkau akan diutus untuk menyerang Bani Fulan dan Fulan, dan saya pastikan engkau akan menang, dan engkau akan mendapatkan harta rampasan perang yang begitu melimpah. Pergi wahai Amr. Kata Amr bin As mengatakan kepada Rasul, aku ini masuk Islam bukan karena mencari harta dunia, tidak. Tetapi aku masuk Islam itu betul-betul ingin beragama Islam dan tidak mau pisah darimu. Jadi ketika Rasul menceritakan akan mendapatkan harta rampasan perang itu, dia mengatakan, ya Rasul, bukan itu yang aku cari setelah aku masuk Islam itu. Aku hanya ingin dekat dengan kamu saja. Maka kemudian Rasul memuji Amr ibn As dan mengatakan, ya Amr, ni'mal malus salihu li rajulin salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta itu adalah harta yang dipegang orang soleh. Sebaik-baik harta apabila dipegang orang soleh. Seburuk-buruk harta apabila dipegang orang jahat. Jadi kesimpulannya tadi, Bu, yang kita ceritakan dari awal sampai akhir, bahwa harta itu sesuatu yang hina dibandingkan dengan akhirat. Lalu apa yang mau dibanggakan dengan harta? Apalagi sampai menyombongkan dengan harta. Qarun, manusia yang paling kaya, tidak ada manusia sekelas Qarun hari ini. Tetapi Allah katakan, wa khasafna bihi wa bidarihil ardh, kami tenggelamkan Qarun seharta-hartanya. Fir'aun yang sombong dan mengatakan, alaysa li mulku Misra,
wa hadhil anharu tajri min tahti, bukankah aku raja Mesir dan seluruh sungai-sungai dan lautan Mesir di bawah kakiku, kata Fir'aun. Sombong dia. Karena sombongnya Allah katakan wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun, kami tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya dan kau bisa melihatnya. Namrud, siapa yang tidak kenal Namrud? Raja yang paling kaya, sombong, ngaku Tuhan. Kemudian Allah utus seekor nyamuk masuk di hidungnya, bersarang di kepalanya 40 tahun. Kemudian dia disuruh pembantunya untuk memukul-mukul setiap hari dengan sendalnya kepalanya. Akhirnya setelah 40 tahun mati gara-gara seekor nyamuk. Al-Walid ibn Mughirah, orang yang dibentangkan kekayaannya di zaman Rasul, tetapi dia menghina Rasul dan mengatakan Quran itu ucapan manusia, Quran itu adalah wahyu impor dari luar sana, bukan ucapan Allah. Maka Allah katakan dalam surah Al-Mudaththir kepada Al-Walid ibn Mughirah, sa'uslihi saqar, kami akan masukkan si Walid ke neraka Saqar. Siapa lagi? Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang yang menyombongkan diri dengan hartanya berakhir dengan sangat tragis. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah di sini mu'alif rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa ada di antara orang-orang itu yang beramal bukan untuk Allah tapi untuk dunia. Ada 4 jenis manusia, Bu, ketika berhadapan dengan beramal untuk dunia. Jenis pertama adalah orang yang beramal saleh. Mungkin dia sedekah, mungkin dia salat, mungkin dia zakat, mungkin dia infak, mungkin dia haji, mungkin dia baca Quran, mungkin dia zikir. Semua kebaikannya, semua amal soleh. Tetapi ketika melakukan amal itu tidak ada keikhlasan sedikit pun. Ketika beramal soleh itu tidak menghendaki kehidupan akhirat atau pahala akhirat sedikit pun. Dia hanya ingin dengan amal-amal soleh itu tujuannya dunia saja, supaya terjaga hartanya, supaya terjaga bisnisnya, supaya terjaga keluarganya, supaya dunia-dunianya tidak hilang. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang difirmankan di dalam surat yang kita baca, Hud 15:16, ulaika laisa lahum ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Orang seperti ini tidak lain dan bukan kecuali di akhirat dimasukkan ke neraka, karena tujuannya nggak ada ikhlas-ikhlasnya, murni tujuannya dunia saja. Seperti dia menjadi muazin, dia tidak ingin mengambil pahala azannya, dia tidak ingin ikhlas dengan azannya, murni dia bekerja dengan azannya, ingin dapat gaji. Dia jadi imam juga sama, dia baca Quran sampai melambung-lambung, melantun-lantun suaranya demi tujuan supaya dia tenar, syuhra dan begitu seterusnya. Nggak ada akhirat-akhiratnya sedikit pun. Maka kelompok yang pertama ini nggak akan dapat di akhirat kecuali neraka. Kelompok yang kedua ini lebih parah dibandingkan yang pertama. Apa itu? Dia sholat, dia haji, dia sedekah, dia baca Quran, dia jihad, dia melakukan amal ibadah murni karena riya. Kalau yang pertama itu kan murni karena cari dunia, Bu. Kalau yang kedua murni karena riya. Apa bedanya? Kalau riya itu dia melakukan sesuatu tidak dapat dunia, cuman dapat omongan orang saja. Oh, si fulan bagus, si fulan soleh, si fulan solehah, oh itu ahli solat, si ibu itu ahli solat, si ibu itu ahli puasa. Ya dapat omongan orang aja, itu riya namanya, Bu. Riya itu hanya ingin dapat omongan orang. Tapi kalau beramal karena dunia,
dia masih mending mendapatkan dunia, walaupun tidak dapat akhirat kan dia dapat dunia dia. Jadi muazin murni karena ingin gajinya saja, jadi imam murni karena ingin gajinya saja, jadi dai murni karena ingin gajinya saja. Jadi nggak ada semata-mata untuk akhirat itu. Tapi kalau ria sudah nggak dapat dunia, akhirat pun tak dapat. Nah, itulah ria namanya. Karena kan hanya omongan orang aja. Oh, hanya pujian-pujian saja. Makanya ini lebih dahsyat dibandingkan yang pertama. Kemudian yang ketiga, kelompok yang ketiga, orang yang beramal saleh. Orang yang beramal saleh, dia mencampur adukan niat. Niatnya karena Allah, tetapi juga karena dunia. Kenapa ibu haji? Ya sekalian. Nah, di harga emas di Arab itu murah, Ustaz. Karatnya tinggi-tinggi itu. Kalau dijual di Indonesia kan untung, balik saya modal haji katanya. Nah, itu ya. Jadi dia berserikat tuh niatnya tuh. Niat haji plus ingin jadi peniaga. Lihat kata ulama, kalau niat awalnya lillah karena Allah, Bu, memang hajinya karena Allah ingin menyempurnakan rukun Islam, itu awal niatnya. Kemudian berniaganya ini ikut saja. Ya, kalau sampai di sana ditakdirkan ada emas murah saya beli, kalau tak ada ya sudah nggak apa-apa, niat saya kan haji. Gitu Bu ya. Berarti di sini dunia mengikuti akhirat. Kata ulama nggak apa-apa. Yang seperti ini nggak apa-apa, tapi mengurangi pahala. Ya, yang seperti ini tidak ada masalah, mengurangi pahala. Lain kalau seandainya dia haji lillahi ta'ala karena Allah. Allah takdirkan di Mekah ada pula orang yang nawari emas, mau nggak emas murah? Itu kan di luar dugaan karena nggak ada niat untuk beli emas, Bu ya. Nah, ini murni karena Allah. Berarti kalau seandainya dapat ada orang yang nawari emas, yaitu sebagai busrul ajil namanya ya, dalam hadis Rasul sebagai busrul ajil. Busrul ajil itu artinya kabar gembira yang disegerakan di dunia. Atau contoh yang mudah lah, ibu haji murni karena ingin dipanggil Bu Hajah, Bu ya, ingin dipanggil Bu Hajah saja, Bu. Niatnya ibu tuh karena Allah, ingin haji, murni karena Allah ingin haji. Ya, nanti kalau pulang dipanggil Bu Hajah ya nggak apa-apa, nggak dipanggil Bu Hajah juga ya nggak ada masalah. Ya, berarti panggilan Bu Hajahnya itu kan ngikut kepada akhirat, nggak masalah. Tapi ini kan kalau sudah ada kata-kata seperti itu mengurangi pahala namanya, Bu. Lain dengan kelompok yang kedua, ibu ini murni haji, tidak mau dipanggil Bu Hajah. Karena sholat aja tidak mau dipanggil Bu sholat kan, sama-sama rukun Islam tuh. Ya, tiba-tiba pulang dari haji, ibu sudah nutup-nutupi hajinya, sudah pakai cadar, nggak tahu siapa ibu kan. Betul-betul ikhlas, orang kalau bisa jangan tahulah ibu itu haji. Tiba-tiba pulang, kok tetangga pada tahu Bu Hajah, Bu Hajah. Berarti itu kan di luar dugaan, Bu. Itu namanya busrul ajil. Busrul ajil itu artinya kabar gembira yang segerakan di dunia. Ini tidak ada masalah. Ya, jadi itulah 4 kelompok yang terjadi dengan orang yang beramal soleh karena tujuan dunia. Tapi kalau seandainya dari awal sudah tujuannya dunia, tiba-tiba di tengah jalan tujuannya akhirat, tidak diterima ibadahnya, Bu. Hajinya memang karena ingin dipanggil Bu Hajah, sampai di sana diceramai ustadz, jangan, ikhlas, akhirnya ikhlas ibu ya. Maka innamal a'malu binniyat, maka yang dilihat niat awalnya. Maka lihat bagaimana perkara niat ini bahaya, jangan sampai dilakukan. Kemudian dalil yang kedua secara singkat adalah, aduh inilah kalau ngaji pakai handphone ya, lobet. Handphonenya, ilmunya di handphone, sekali lobet hilang kan. Nah, itulah enaknya kalau ngaji pakai kitab, nggak ada lobet-lobetnya. Mungkin ini syarat supaya ngajinya sudah selesai mungkin.
Tapi nggak apa-apa, hadisnya saya ingat. Nabi SAW mengatakan, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdu khamisati wal khamilah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba busana dan pakaian. Apa yang dimaksud hamba dinar, hamba dirham, hamba busana, hamba pakaian, dan hamba-hamba yang lain itu? Terkadang Bu, ada orang tujuannya baik ketika mencari dunia. Coba aku kaya, ini masjid di Darul Ilmi ini sudah ku tingkat. Itu tujuannya ya Bu ya. Akhirnya kemudian mulailah bekerja 10 tahun kaya raya. Lupa tuh dengan masjid Darul Ilmi itu. Niatnya menguasai harta, sudah punya harta, harta pula menguasai dia. Itu disebut abdu dinar namanya. Harta yang menguasai dia. Ataupun contoh abdu al-khamisah, hamba pakaian. Kalau ibu kemudian sehari-hari dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, dari pagi sampai malam lagi, dan begitu seterusnya, yang diingat pakaian yang dilihat di Tokopedia. Ibu buka handphone, nampak ada model baru tuh pakaian tuh Bu. Mantap nih, cadarnya aja banana, terbaru, ada rendanya, cakep, artis pun pakai umpamanya. Jadi kepikiran Bu ingin punya, tapi tangan tak sampai, tak ada duit. Jadi setiap hari berpikir, kapan aku ingin punya jubah itu, kapan aku ingin punya busana muslim itu. Sampai ke bawah mimpi Bu, sampai ke bawah mimpi. Dalam mimpinya betul-betul ibu dapat uang, beli pula baju itu. Pas bangun tidur Bu, rupanya tak ada pula, namanya mimpi. Besoknya kepikiran, akhirnya kemudian dihasutlah suami. Bang, tengok bang, cakep nggak nih bang? Kata suaminya, baguslah. Kayaknya harus belilah kita bang. Nah, itu mulai ya Bu ya. Ini kalau orang pikirannya ke satu titik, itu yang dipikirkan, berarti ibu itu hamba busana Bu. Ada orang yang hamba handphone, ada juga hamba handphone Bu. Handphone udah jelek nih, ada terbaru, beli lagi. Belum rusak tuh handphonenya, ada yang terbaru, jual, beli lagi. Terus seperti itu hamba handphone namanya. Ya. Ada hamba motor gitu. Ada juga hamba motor itu. Beli motor, baru setahun jual lagi, beli lagi. Terus saja model terbaru, model terbaru. Nah, itu hamba motor tuh. Ya. Ada juga hamba tas. Ibu ke Nagoya, nampak pula toko tas itu ya, cantik-cantik tuh tasnya. Kapan aku punya, kapan aku punya. Terus lagunya sampai seminggu, kapan aku punya Bu judulnya. Itu hamba tas ya. Jadi hamba-hamba dunia itu, hamba dinar, hamba uang, hamba tas, hamba pakaian, hamba perempuan, hamba kendaraan, hamba-hamba semuanya hamba. Di sini menunjukkan bahwa dunia itu terkadang menundukkan pelakunya, sehingga dibuatnya orang yang mencari itu menjadi hambanya. Dan kalau sudah sampai tingkat itu, ta'isa kata Rasul. Apa ta'isa itu? Celaka. Kalimat ta'isa ini kata ulama boleh jadi dalam bentuk doa, boleh jadi dalam bentuk khobar. Kalau dalam bentuk khobar artinya Rasul mendoakan mudah-mudahan celaka tuh hamba-hamba yang seperti itu. Ataupun khobar, bahwa orang yang menghambakan diri pada dinar, dirham, pakaian, tas, sepatu, sandal, dipastikan celaka. Walaupun dia mendapatkan duitnya, mendapatkan tasnya, mendapatkan bajunya, mendapatkan sandalnya, mendapatkan dunianya, tetap celaka. Itu kalau di makna khobar. Kok tetap celaka Ustaz? Ya, tetap celaka. Ibu kepengen baju nih, tetap celaka kalau jadi hamba baju. Kenapa? Karena kalaupun sudah didapat baju itu Bu, nanti ibu kepengen baju yang lain. Habis dibeli baju yang lain, kepengen baju yang lain lagi. Sampai kapan menghambakan diri kepada baju itu?
Makanya dianggap celaka karena ada dua yang tidak akan puas dicari manusia, dunia dan ilmu. Gak akan puas selamanya, akan menghambakan, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dengan kebenaran dan juga saling menasihati kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Baik, sebelum kita tutup, silahkan kalau ada yang bertanya. Ada? Oke. Bagaimana caranya menjaga dan mendapatkan keuntungan dalam perniagaan sesuai tuntunan Islam? Apakah ada ketentuan proses, persentase atau syarat lainnya? Pertama, berniagalah karena Allah. Berniaga karena Allah supaya berkah. Niat dulu yang pertama. Yang kedua, berdoa agar perniagaannya diberkahi dengan cara jadilah orang jujur dalam berniaga. Jangan dusta, jangan mendolimi orang, jangan mengambil hak orang, jangan goror, jangan zalim, dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ketentuan persentase, maksudnya persentase ini pembagiannya atau gimana? Ini berarti berniaga bersyirikat. Ya, berniaga bersyirikat. Ya, kalau bersyirikat jelas harus ada pembagian-pembagian sesuai dengan syarat yang sudah disepakati masing-masing yang bersyirikat dalam penanaman saham itu. Apakah dia sebagai jual beli syirkah ataukah dia dalam jual beli mudharabah? Syirkah itu sama-sama pakai modal. Kamu modal 50, aku modal 50. Mudharabah, kamu yang punya modal, aku yang memainkan modalmu. Itu mudharabah namanya. Ya, nanti kesepakatannya berapa? 40-50, 60-40, 50-50, 70-30, terserah. Ya. Tapi tidak boleh dipatok karena itu riba. Contoh, saya punya usaha, Bu, punya modal 100 juta, tanamkan di usaha saya. Tiap bulan ibu dapat 500 atau 1 juta. Riba itu namanya. Itu riba namanya, Bu, ya. Tidak boleh dipatok dengan uang, tapi dipatok dengan persen, karena namanya keuntungan setiap bulannya itu naik turun. Maka pakai persen lah. Saya kan dapat 60%. Terkadang 60% ini bisa banyak, bisa sedikit. Kalau untung ibu dapat sedikit, kalau rugi ibu dapat banyak. Jatuhnya seperti itu. Itu namanya untung buntung. Dengan istilah lain perjudian jadi jatuhnya. Namanya modal itu ya, kalau rugi ya ditanggung bersama, ya untung ditanggung bersama, kecuali kalau yang mengelola modalnya lalai. Ya, jualan nasi larinya ke sepatu, yang punya modal tak tahu. Itu lain. Ibu membalikan duit kalau dia tak terima. Ya. Jadi syarat-syarat jual beli banyak. Ya. Syarat-syarat jual beli banyak sekali, dan ini dicantumkan di banyak kitab fikih, namanya Kitabul Buyu. Ya, yang jelas, Bu, jadilah pedagang yang jujur, jadilah pedagang yang amanah, banyak-banyak berdoa, ya. Tidak perlu berambisi dengan dunia, yang jelas jalankan saja, nanti Allah yang mengaturnya. Ya. Wallahu a'lam. Sudah, Bu? Ikan sepat, ikan bagus, apa? Ikan sepat, ikan gabus katanya. Lupa saya. Makin cepat makin bagus. Cepat balik, Bu, ya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.